kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami pada presentasi UAS terkait proyek basis data kali ini. Sebelumnya, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam harmoni. Adapun judul proyek yang akan kami presentasikan pada kali ini yaitu implementasi database di Bengkel Anugerah Dewata dalam mendukung era digitalisasi. Nah, sebelum memaparkan lebih lanjut, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Adapun anggota dari kelompok 1 yang pertama ada saya, Ibu Dua Angga Pastika Febriana dengan NIM akhir 004, kemudian Ibu Tunas Alit Saputra dengan NIM akhir 033, kemudian Ibu Sayoga Pratnyana Nadia dengan NIM akhir 058, dan yang terakhir ada Nilo Putu Dharma Pratnyasari dengan NIM akhir 087. Baik, untuk materi yang pertama yaitu analisis sistem yang dikembangkan akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk rekan saya dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Next slide. Oke, sebelum beranjak ke pembahasan tentang analisis sistem yang dikembangkan, tentunya terlebih dahulu kita bahas sedikit tentang profil dari Bengkel Anugerah Dewata. Nah, Bengkel Anugerah Dewata yang terletak di Jalan Kuncaragiri, Bebandem, Karangasem, Bali yang dimiliki oleh Iwayan Wartanu. Bengkel ini merupakan bengkel yang lumayan diketahui oleh masyarakat di sekitar Kecamatan Bebandem, khususnya dalam menangani permasalahan-permasalahan kendaraan bermotor, berupa mobil hingga truk sedang. Bengkel ini menyediakan layanan servis ringan seperti penggantian ban, oli, suku cadang ringan, hingga pemasangan aksesoris pendukung. Bengkel ini juga melayani penjualan suku cadang maupun aksesoris bagi pelanggan yang ingin melakukan pemasangan secara mandiri atau tidak melakukan perbaikan di bengkel ini. Nah, selanjutnya yaitu analisis sistem yang dikembangkan. Tentunya ada kendala-kendala yang kelompok kami temui di lapangan, di mana yaitu yang pertama, masih menggunakan pendataan yang manual, masih menggunakan nota manual, pemasaran barang serta servis yang masih terbatas. Yang terakhir yaitu usaha dituntut agar bisa go digital guna dapat memanfaatkan teknologi masa kini. Baik, bisa di next. Bengkel Anugerah Dewata ini dalam operasionalnya atau melayani pelanggan masih secara manual atau belum tersentuh teknologi komputerisasi. Dari pengamatan yang dilakukan, sistem pengolahan data stok hingga jasa servis masih bersifat manual. Pencatatan masih dikerjakan secara manual dengan mencatat di buku-buku saja tanpa adanya proses pengolahan penggunaan komputer, sehingga proses pengerjaan memperlambat waktu dan juga tenaga yang tidak sedikit, serta peluang barang yang masuk maupun keluar secara tidak terkontrol menjadi sering terjadi. Menurut penuturan pemilik, kadang merasa kewalahan maupun sering terjadi kesalahan pencatatan sehingga kesulitan menemukan data yang diperlukan. Selain pendataan stok yang masih manual, tentu terkait kwitansi atau nota transaksi juga masih manual, sehingga kurang praktis bagi pemilik maupun pelanggan pada era sekarang. Masih menggunakan nota manual yang tentunya kurang efisien dan dapat memungkinkan banyak data yang terlupa maupun tercecer. Bengkel Anugerah Dewata dalam menjual serta memasarkan produk juga belum menggunakan media apapun untuk lebih mengenalkan bengkelnya kepada pelanggan. Nah, Bengkel Anugerah Dewata yang dalam kegiatan sehari-hari masih menggunakan proses yang manual, tentu mengakibatkan hambatan di dalam proses yang dilakukan sehingga perlu dibuatkan suatu solusi untuk menangani hal tersebut. Teknologi komputerisasi melalui pembuatan basis data dapat memperlancar kegiatan proses pengolahan operasional bengkel yang meliputi stok, transaksi pelanggan, maupun administrasi lainnya sehingga lebih terorganisir dengan baik. Jadi dengan implementasi data di Bengkel Anugerah Dewata dalam mendukung era digitalisasi diharapkan mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi para pelanggan dengan tercapai efisien tenaga, waktu dan biaya dalam operasional tanpa harus mengurangi kualitas. Bisa di next. Yang selanjutnya yaitu implementasi sistem. Nah, implementasi sistem informasi Bengkel Anugerah Dewata tentunya akan direalisasikan dengan pengendalian suatu usaha yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur dengan manajemen yang baik untuk memecahkan persoalan seputaran usaha seperti biaya usaha, layanan yang diberikan, sehingga tanggapan konsumen dengan penerapan solusi ini akan mempermudah operasional dari bengkel dalam mendata stok barang, transaksi, maupun hal-hal dalam
pelayanan pelanggan. Baik, bisa di next. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk gambaran umum sistem akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum sistem. Nah, dalam mengimplementasi rencana solusi tersebut, diperlukan pembuatan ERD, yaitu Entity Relationship Diagram, terlebih dahulu. ERD sebagai bentuk pemodeman basis data yang kemudian dapat dikembangkan dalam berbagai proyek sistem informasi. Salah satunya rekayasa software. Nah, ERD juga merupakan suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antara penyimpanan dan berdasarkan kejadian di dunia nyata, yang memiliki objek-objek data yang mempunyai hubungan antara entitas dan relasi, digunakan untuk menyusun struktur data dan hubungan antar data. Dan untuk menggambarkannya, digunakan notasi, simbol, logo, dan lainnya. Nah, setelah ERD sudah terbentuk, kemudian melanjutkan dengan desain relasi antar tabel. Nah, relasi merupakan hubungan yang terjadi pada suatu tabel dengan lainnya yang mempresentasikan hubungan antar objek di dunia nyata dan berfungsi untuk mengatur operasi suatu database. Bisa di next. Nah, adapun gambaran umum sistem ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap pelanggan dapat membooking barang maupun jasa servis yang tersedia dari rumah. Nah, dengan demikian, maka pelanggan tidak mengantri di bengkel. Nah, dengan adanya sistem seperti itu akan mengurangi kepadatan antrian saat servis maupun pembelian barang. Yang kedua, pelanggan yang sudah booking barang maupun jasa dapat datang ke bengkel sesuai waktu yang telah ditentukan. Nah, penetapan waktu untuk melakukan servis di bengkel dapat disepakati pelanggan dan pemilik bengkel via kontak yang tersedia di sistem. Nah, setelah datang ke bengkel, pelanggan dilayani oleh pihak bengkel untuk melakukan servis, dan terkait pembayaran, pihak bengkel menyediakan pembayaran secara cash atau debit. Nah, sesuai keinginan pelanggan. Boleh di next. Nah, sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, kali ini saya akan menjelaskan, memaparkan terkait dengan ERD, yaitu Entity Relationship Diagram, yang berkaitan dengan pembuatan sistem dari Anugerah Dewata ini. Nah, secara umum tadi sudah disampaikan terkait dengan ERD. Sekarang kita akan berfokus pada ERD yang dikhususkan untuk Anugerah Dewata ini. Nah, ERD ini terdiri dari 5 entitas. Ada pun entitas kasir, entitas pelanggan, entitas kendaraan, barang, dan yang terakhir ada entitas montir. Nah, ERD ini terdiri juga atas 2 relasi, yaitu ada relasi bayar dan relasi servis. Kita mulai dari entitas kasir. Entitas kasir terdiri atas atribut ID underscore kasir dan atribut nama underscore kasir. Kemudian antara entitas kasir dan entitas pelanggan dihubungkan oleh relasi diberi nama relasi bayar. Dalam relasi bayar terdapat entitas ID underscore kasir dan ID underscore pelanggan. Nah, di pelanggan sendiri terdapat beberapa atribut. Yang pertama ada ID underscore pelanggan, nama underscore pelanggan, alamat, dan keluhan. Nah, antara entitas pelanggan, entitas kendaraan, dan entitas montir, dan entitas barang dihubungkan oleh relasi servis. Nah, kita beranjak ke entitas kendaraan. Entitas kendaraan terdiri dari atribut nomor underscore polisi, merek, dan warna. Kemudian entitas montir terdiri atas 2 atribut, yaitu atribut ID underscore montir dan nama underscore montir. Nah, kemudian kita beranjak ke entitas barang. Di entitas barang terdapat beberapa atribut. Yang pertama ada ID underscore barang, nama underscore barang, harga, dan stok. Nah, di relasi servis yang menghubungkan pelanggan, kendaraan, montir, dan barang tadi, di servis ini juga memiliki atribut. Yang pertama ada ID underscore pelanggan, nomor underscore polisi, ID underscore montir, ID underscore barang, dan ada atribut keterangan. Baik, itu untuk penjelasan terkait ERD. Bisa di next.
Nah, setelah menyusun IRD tadi dan melakukan normalisasi, kita bisa melakukan atau menemukan desain tabel yang terbentuk. Nah, adapun desain tabel yang terbentuk yaitu tabel pelanggan, tabel CRP, tabel kendaraan, tabel barang, tabel montir, tabel kasir, dan tabel transaksi. Nah, tabel-tabel ini saling berrelasi atau berhubungan antar tabel satu dengan tabel lainnya. Seperti tabel pelanggan terkoneksi dengan tabel service dan tabel transaksi. Kemudian tabel service terkoneksi dengan tabel pelanggan, tabel barang, dan tabel montir beserta tabel kendaraan. Itu juga untuk tabel kendaraan berkoneksi dengan tabel service, tabel montir berkoneksi dengan tabel service juga. Nah, adapun untuk tabel barang, dia memiliki hubungan atau relasi ke tabel service dan tabel transaksi. Kemudian di tabel transaksi, dia memiliki relasi atau hubungan ke pelanggan. Selanjutnya ke transaksi juga berhubungan ke kasir, dan transaksi juga berhubungan ke tabel barang. Dan yang terakhir yaitu tabel kasir, itu saling berhubungan dengan tabel transaksi. Nah, demikian penjelasan terkait IRD dan desain tabel. Untuk materi selanjutnya berkaitan dengan desain antarmuka sistem yang kami kembangkan akan dipaparkan oleh rekan saya. Untuk rekan saya dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sekarang saya di sini akan menjelaskan tentang desain antarmuka pada sistem yang kami rancang. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskannya melalui aplikasi Figma. Nah, berikut merupakan tampilan awal yang ditemui oleh pengguna. Pada tampilan ini terdapat fitur login dan register. Fitur login ini digunakan untuk pengguna yang sudah memiliki akun, dan register untuk pengguna yang belum memiliki akun. Nah, kita contohkan untuk menggunakan register. Di sini kita diperintahkan untuk memasukkan dua data, yaitu Gmail dan juga password. Setelah memasukkan dua data ini, kita bisa next. Dan di sini kita disuruh untuk memasukkan username. Nah, setelah memasukkan username, kita bisa sign up. Nah, setelah melakukan login ataupun register tadi, pengguna akan dibawa ke tampilan beranda. Pada tampilan ini menyediakan fitur yaitu profil pengguna, pencarian umum, keranjang, daftar barang aksesoris, daftar barang spare part, dan juga layanan servis. Yang pertama yaitu tampilan profil pengguna yang berisikan tentang informasi identitas, fitur logout, barang yang pernah dibeli, aktivitas dari pengguna, kategori, dan juga fitur untuk menghubungi bengkel. Ini merupakan tampilan dari pencarian umum. Jika pengguna ingin mencari barang secara umum, bisa diketikkan melalui kolom ini. Dan kita contohkan jika kita mengklik salah satu barang yang tersedia, maka akan memunculkan tampilan rincian produk. Pada tampilan ini akan terdapat detail barang meliputi harga, nama produk, dan juga informasi spesifik mengenai produk. Kita juga bisa menambahkan item tersebut ke dalam keranjang. Selanjutnya ada pada kategori kita dapat dua, yaitu spare part dan juga aksesoris. Pada fitur ini kita menampilkan daftar barang atau suku cadang kendaraan bermotor yang bersifat penting. Pada bagian ini juga menunjukkan jumlah ketersediaan stok. Bila barang tidak tersedia, maka akan berisikan keterangan stok habis. Dan jika diklik akan memunculkan notifikasi, maaf, persediaan barang masih kosong. Berikut juga di aksesoris, sama seperti pada kategori spare part. Selanjutnya saya akan menjelaskan fitur keranjang. Pada fitur ini
menampilkan tiap barang yang dipilih oleh pengguna. Pada tampilan ini, pengguna bisa mencentang item-item yang akan di check out. Untuk melanjutkan ke fitur selanjutnya, pengguna dapat mengklik beli. Nah, berikut merupakan tampilan dari metode pembayaran yang disediakan oleh sistem kami. Yang pertama yaitu ada cash on delivery atau bayar di tempat, dan yang kedua ada BCA virtual account. Di sini juga terdapat ringkasan pembayaran yang berisikan total tagihan, biaya layanan, dan juga biaya kirim. Setelah kita memilih BCA virtual account, kemudian bayar. Nah, di sini juga kita dapat melihat nota transaksi. Nah, nota transaksi ini juga akan dikirimkan ke Gmail pengguna dan juga Gmail dari pemilik bengkel. Selanjutnya yaitu fitur layanan servis. Pada layanan servis tersedia 3 jenis, yaitu servis ban, penggantian oli, dan servis ringan. Nah, di sini fitur jenis layanan servis penggantian oli memiliki notifikasi layanan tersedia. Hal ini mungkin terjadi karena layanan penggantian oli di bengkel sedang penuh. Nah, untuk contoh, pada servis ban ini terdapat beberapa pilihan, yaitu pemasangan ban dengan harga 10.000, tambal ban dalam dengan harga 15.000, dan tubles belakang dengan harga 20.000. Kita pilih pemasangan ban, lalu tambah layanan. Di sini akan terlihat produk yang dipilih yaitu ban dan layanan servis ban dengan subtotal nilai 610.000. Sama seperti tadi, misal kita memilih cash on delivery karena ingin melakukan pembayaran saat proses pemasangan ban selesai, dan bayar. Berikut merupakan nota transaksinya, kemudian kembali. Nah, jika pengguna ingin logout, bisa menggunakan fitur logout yang ada di profile. Nah, berikut merupakan penjelasan saya dari desain antarmuka pada sistem yang kami rancang. Untuk waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu dia tadi sudah dipaparkan terkait dengan desain antarmuka. Nah, dengan berakhirnya pemaparan materi tadi, berarti berakhir pula presentasi dari kelompok kami. Nah, di sini kami mohon maaf bila ada kesalahan kata, dan terima kasih atas perhatian semuanya, dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om, salam harmoni.